Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Persada Tarigan dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang materi yang saya bawakan, yaitu klasifikasi jamur. Materi klasifikasi jamur yang akan saya bawakan kali ini yaitu jamur Zygomicota. Yang pertama saya akan bahas yaitu tentang struktur tubuh Zygomicota. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat. Hifanya bersifat senonistik. Septa hanya ditemukan pada sel-sel yang bereproduksi. Ada beberapa tipe hifa pada Zygomicota, yaitu yang pertama stolon, membentuk jaringan yang mendatar pada permukaan substrat dan berada di antara sporangiofor. Yang kedua rhizoid, akar yang dapat menembus substrat. Yang ketiga sporangiofor, tegak ke atas di permukaan substrat dan memiliki sporangium pada ujungnya. Yang keempat sporangium atau ujung cabang sporangiosfor. Dan yang kelima spora atau alat perkembangbiakan. Reproduksi Zygomicota mempunyai dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual. Bila dinding sporangium larut, maka sporangiospora dibebaskan. Sporangiospora berkecambah dan berkembang menjadi organisme dengan hifa somatik. Ujung sporangiospor berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangiospora. Reproduksi seksual. Apabila mensyaratkan adanya dua lawan jenis rasi, plus dan min, apabila kedua tipe ini bersentuhan satu dengan yang lain dan membentuk progametangium. Kemudian terjadi septum dekat ujung setiap progametangium yang memisahkannya menjadi dua sel gametangium dan sel suspensor. Dinding kedua gametangium yang bersentuhan itu melarut pada titik sentuh. Kedua protoplasma bercampur dan menjadi plasmogami. Lalu nukleus plus dan min melebur atau karyogami untuk menghasilkan banyak nukleus zigot. Struktur yang mengandungnya dinamakan senozigot. Dinding yang mengelilingi senozigot menebal dan permukaannya menjadi hitam dan berkutil-kutil. Maka terbentuklah zigospora yang tetap dorman 1-3 bulan. Setelah berkecambah, terbentuklah organisme baru. Meiosis berlangsung selama proses perkecambahan. Jenis dan manfaat Zygomicota bagi manusia. Yang pertama, bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Ketika tumbuh dan hidup pada inang, maka terciptalah suatu simbiosis mutualisme di mana jamur ini akan menyerap nutrisi dari akar tumbuhan dan kemudian jamur ini juga akan membantu mengoptimalkan penyerapan air dan mineral di dalam tanah. Sehingga dapat tercipta cadangan air tanah yang lebih optimal dibandingkan tidak adanya jamur ini. Dengan optimal cadangan dan penyerapan air tanah, maka daerah vegetasi tersebut tidak akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Kedua, sebagai bahan pembuatan tempe. Tempe dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai dengan unsur tertentu sehingga pada akhirnya terbentuklah tempe yang kita kenal dan sering kita konsumsi saat ini. Salah satu unsur yang digunakan dalam produksi tempe ialah jamur Zygomicota, yaitu Rhizopus oryzae, yang merupakan salah satu jenis jamur yang berperan penting dalam pembentukan dan produksi tempe yang kita makan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai bahan pembuatan tape. Hasil dari olahan singkong yang diberikan sejenis ragi untuk kemudian mengalami proses fermentasi sehingga dapat menghasilkan tekstur yang manis dan lezat seperti tape yang sering kita temui di pasar-pasar tradisional. Salah satu jenis unsur yang terdapat pada ragi yang membentuk proses fermentasi dari singkong menjadi tape
ialah jenis jamur Zygomicota, yaitu Mucor javanicus. Jenis ini merupakan jamur yang terkandung pada ragi yang biasanya digunakan untuk memfermentasikan singkong menjadi tape. Yang keempat, mematangkan buah. Jenis jamur Zygomicota yaitu Rhizopus nigricans. Jenis jamur ini akan menghasilkan suatu asam fumarat yang pada dasarnya akan membantu proses pematangan pada buah-buahan, baik yang masih berada di pohon ataupun buah-buahan yang dipetik dalam keadaan mentah atau setengah matang, yang sering kita kenal dengan istilah mangkok. Kelima, asam laktat. Zygomicota juga memiliki manfaat lain yang cukup penting, yaitu mampu menghasilkan asam laktat. Rhizopus nodosus merupakan spesies Zygomicota yang memiliki fungsi untuk menghasilkan asam laktat. Keenam, sebagai pengurai kotoran ternak. Kotoran ternak yang tidak diurus dan dibersihkan selama beberapa hari akan tumbuh sejenis jamur. Inilah jamur Zygomicota yang berjenis Mucor mucedo. Mucor mucedo tumbuh pada kotoran ternak yang tidak dibersihkan dalam waktu beberapa hari dan akan membantu menguraikan kotoran ternak tersebut hingga akhirnya tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, sebagai pengurai makanan kadaluarsa. Roti yang sudah kadaluarsa dan tidak layak konsumsi akan menimbulkan bintik-bintik jamur pada permukaan roti yang sudah kadaluarsa tersebut. Itulah salah satu kegunaan dari Zygomicota. Jenis jamur ini akan membantu proses penguraian jenis-jenis makanan yang sudah melewati masa kadaluarsa, alias sudah mengalami pembusukan. Dengan adanya penguraian yang dilakukan oleh jamur ini, maka proses penguraian dapat terjadi. Dan jenis makanan yang sudah membusuk tidak akan menimbulkan bau dan mengganggu lingkungan sekitar Anda. Dan yang ke-8, bahan pembuatan minuman beralkohol. Anda suka mengkonsumsi minuman beralkohol seperti bir atau wine? Ya, salah satu jenis jamur yang dimanfaatkan untuk pembuatan minuman beralkohol yang ada di pasaran saat ini adalah jenis jamur Zygomicota. Jenis jamur ini memiliki peran sebagai alat fermentasi yang dibutuhkan dalam pembuatan wine atau bir. Ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza adalah jamur yang hifanya hanya sampai pada bagian epidermis akar pertumbuhan atau tidak sampai menembus ke dalam korteks akar. Dengan adanya ectomycorrhiza, akar tumbuhan tidak begitu memerlukan builu akar. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat memperoleh air dan unsur-unsur hara dari tanah dalam jumlah yang lebih banyak. Contohnya yaitu Ectomycorrhiza pada pinus. Endomycorrhiza. Endomycorrhiza adalah jamur yang hifanya dapat menembus akar sampai bagian korteks, misalnya yang terjadi pada tanaman anggrek, sayuran atau kol, dan pada berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi. Endomycorrhiza penting untuk beberapa jenis tanaman polongan karena dapat merangsang pertumbuhan bintil akar. Bintil akar dapat bersimbiosis dengan rhizobium sehingga mempercepat fiksasi nitrogen. Contoh dari endomycorrhiza yaitu endomycorrhiza pada tanaman anggrek dan sayuran seperti kol dan bit.